Sabo itu di bahasa Jepang pasir. Jadi sabu dam itu bukan dam biasa yang menampung air, tapi menampung pasir. Ya. Airnya melewat, tapi pasirnya ditahan. Nah, ini yang selalu dipakai di tambang. Tidak dilarang, tapi harus diatur. Sehingga pada saat tidak ada letusan, dia ditambang, diatur. Makanya ada integrated sediment management. Jadi harus diatur. Jadi Sabo Dam sendiri adalah dam yang untuk menampung pasir kalau ada baik itu lahar panas maupun lahar dingin, terutama lahar dingin. Pasirnya itu kan makanya bolong-bolong kalau Sabo. Itu air ngalir, pasirnya ditahan dengan gravel sesuai dengan ukuran gravel dan boulder yang ada. Tapi intinya dia menahan sedimen, pasir airnya mengalir. Pak Kaisar Naruhito ini itu interest pribadinya sebenarnya di water resources, tentang keairan. Ya, saya ketemu beliau di health misalnya, high level expert untuk disaster. Kemudian di World Water Forum di Meksiko beliau hadir, selalu beliau hadir tentang pengelolaan air. Jadi waktu beliau ada mau kunjungan ke Indonesia, dia ingin lihat Sabo. Sabo ini kerjasama Indonesia-Jepang dimulai sejak tahun 1958 di dalam kerangka Colombo Plan, yang namanya Sabo Vertical Sabo Training Center. Nah, itu tidak hanya Indonesia, tapi untuk negara-negara selatan. Kita berawal dari tahun sekitar 60-an. Di sini belum ada tanggul, kemudian belum ada dam, belum ada. Sehingga ketika waktu itu terjadi banjir atau lahar dingin, ini ke kiri kanan. Warga masyarakat banyak yang terkena dampak dari itu. Kemudian material yang dari Merapi ini bisa sampai di Prambanan. Jadi ini dari gambar ini bisa sampai Prambanan. Sehingga setelah kejadian itu, khususnya di bantaran Sungai Gendol ini dibuat sabu-sabu. Fungsi utamanya adalah pengerem untuk lahar yang datang. Nah, ketika Merapi erupsi, kemudian terrem, kemudian di bawahnya kemudian lagi. Nah, ini fungsinya seperti itu. Nah, ternyata dengan pembangunan Sabo ini bisa menarik wisatawan. Nah, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke sini ketika cuacanya bagus. Nah, mereka bisa di sini sambil menikmati pemandangan Gunung Merapi. Atau ketika Gunung Merapi terjadi erupsi kecil, nah di sini akan kelihatan. Apalagi kalau seandainya itu malam hari. Terus kemudian yang keempat adalah wisata jeep dan trail. Jadi di bawah itu setelah dam ini, nah itu banyak trek-trek yang bisa dilewati untuk jeep, wisata jeep maupun untuk motor, trail dan lain sebagainya. Dan kalau yang kelima, nah biasanya pesepeda. Nah itu komunitas sepeda biasa kalau belum berfoto di Cangkringan, belum sampai di Cangkringan dengan ikonnya itu yang batu gajah, nah, sebagai terdengar erupsi Merapi. Nah itu dulu tidak dipindahkan. Bahkan dari pihak konsultan dari Jepang waktu itu, wah ini sebaiknya dibuat tugu. Nah sehingga akhirnya bisa kita lihat seperti saat ini ada tugu batu besar. Nah, yang kita istilahkan adalah batu tetenger erupsi Merapi tahun 2010. Nah, ke depan sebenarnya kita mulai. Yang pertama ini masyarakat diuntungkan karena kita dibolehkan menanam ini dengan tanaman yang sifatnya tanaman misalnya hortikultura, padi dan lain sebagainya. Ini boleh di sepanjang sungai. Tetapi untuk yang lain kita manfaatkan ini nanti yang dari Sabo Berunggang ini sampai ke Karanglelo, ini nanti kita akan gunakan untuk olahraga, wisata olahraga off-road. Kebetulan kita punya konstruksi tanahnya ini beda dengan daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain itu lempung, di sini agak pasir. Ini juga mempunyai trek tersendiri.
fungsi tersendiri sehingga off-roader ini lebih senang. Jadi ada di lempung, tapi di sini ada pasirnya begitu.